Yo guys, welcome back to my channel bareng gua di sini. Jadi kemarin gua udah buat plot alur cerita Five Nights at Freddy Security Breach DLC Ruin. Bagi yang belum nonton bisa cek langsung di channel gua. Jadi dalam DLC ini masih banyak misteri yang belum terjawab. Dan di video kali ini gua akan mencoba untuk menguak misteri dalam DLC ini ya, dengan teori-teori yang tersebar di internet. Disclaimer, teori-teori ini gua ambil dari fans dan sebagian pendapat gua. Jadi kalau ada yang salah bisa koreksi, dan juga kalau mau memberi pendapat sendiri bisa di kolom komentar. Dalam area Monty Gator Golf, kita dapat melihat papan Glamrock animatronik lengkap dengan Glamrock Bonnie ya. Kita juga dapat melihat kalau Glamrock Bonnie memberikan gitar bassnya ke Monty, yang artinya Bonnie pengen pensiun dari posisinya saat itu. Makanya posisi basisnya diberikan ke Monty. Emang begitu ya. Di sini ada Easter egg yang sangat menarik, dan cara untuk mendapatkan Easter egg ini dengan mematikan semua robot-robot pembersih ini, yang pada akhirnya akan membuka sebuah jalan rahasia yang di dalamnya ada Glamrock Bonnie yang sudah rusak dan terlihat dibuang. Kita mungkin berasumsi bahwa pihak Fazbear sengaja memberhentikan Bonnie karena sudah rusak mungkin, atau ada masalah lain yang menyebabkan Bonnie ini harus diberhentikan. Karena nggak tahu mau diapain, makanya si Bonnie ini dibuang. Tapi nggak make sense gak sih? Kalau perusahaan segede itu buang animatronik rusak di tempat tersembunyi lagi. Ini kayak sengaja ada yang nyingkirin si Glamrock Bonnie gak sih? Biar dia bisa ambil alih posisi Bonnie menjadi salah satu animatronik utama dalam band. Ya sudah jelas Monty yang nyingkirin Bonnie ya, dan membuangnya ke tempat tersembunyi agar tidak ada yang tahu. Dan dengan itu dia bisa mengambil alih posisi Bonnie. Kalian mungkin tahu alasan mengapa Casey datang ke Pizzaplex, yaitu untuk menyelamatkan Gregory, yang padahal itu adalah The Mimic yang menipu Casey. Tapi kenapa Casey harus menyelamatkan Gregory? Emang Gregory siapanya Casey? Ada satu papan rahasia yang terdapat di area Roxy Runway, di mana kita dapat melihat Gregory yang menenangkan Casey yang terlihat sedih. Ada juga papan Roxy dengan Casey. Ini dapat dilihat ketika kita menggunakan topeng Fanny. Nah, kenapa papan ini bisa muncul hanya pas Casey menggunakan topeng Fanny? Ya, sebenarnya ini cuma ingatan atau memorinya Casey yang tervisualisasikan dalam topeng Fanny ini. Ingat pas Casey mematikan Roxy? Di sini kita dapat sedikit gambaran tentang masa lalu Casey, di mana pas Casey berulang tahun, acara ulang tahunnya dibuat di area Roxy Runway, dan Casey mengundang teman-temannya untuk datang ke ulang tahunnya. Dengan didampingi Roxy, Casey menunggu teman-temannya untuk datang. Namun tidak ada yang datang kecuali Gregory. Di sini Casey sedih, dan Gregory datang dan ngasih tisu ke Casey yang sedang menangis. Dan sejak saat itu, Casey dan Gregory menjadi sahabat. Gambaran papan Roxy dan Casey menggambarkan kedekatan mereka. Casey adalah anak favorit Roxy, dan Roxy adalah animatronik kesukaan Casey. Jadi sebenarnya ending canon dari FNAF Security Breach itu yang mana sih? Mungkin kalian mengira ending canon dari Security Breach adalah ending Burn Trap, di mana Gregory dan Glamrock Freddy melarikan diri dari Pizzaplex yang hancur dan terbakar. Namun gimana jadinya kalau gua bilang canon endingnya Security Breach adalah gabungan dari 3 ending. Ending ini adalah Burn Trap ending, Funny ending, dan Princess Quest ending. Burn Trap ending memperlihatkan Pizzaplex yang hancur dan terbakar. Gregory dan Glamrock Freddy melarikan diri. Di Funny ending kita dapat melihat Freddy yang dikeroyok robot pembantu yang diperintah Fanny. Fanny lalu mengejar Gregory, namun Gregory sempat menekan tombol yang membuat robot-robot berbalik menyerang Fanny. Gregory lalu menemui Freddy yang terkapar. Di Princess Quest ending, di mana setelah Gregory selesai main minigame Princess Quest, dia melihat robot-robot sudah pada mati dan Fanny sudah menghilang meninggalkan topeng dan dasinya. Gregory lalu keluar membawa kepala Freddy dan bertemu Vanessa, dan akhirnya mereka dapat keluar dari Pizzaplex. Jadi kalau digabungin, Gregory dan Freddy melarikan diri sampai ke atas. Di atas disegat sama Fanny yang menyuruh robot buat menyerang Freddy.
Gregory menyuruh robot buat balik menyerang Fanny sampai Fanny melarikan diri. Gregory mengambil kepala Freddy dan keluar dengan Vanessa. Makanya kita dapat melihat Freddy dengan tanpa kepala dan bekas hancur yang masih sama di DLC Ruin ini. Burn Trap ending, Fanny ending, Princess Quest ending memang terdengar masuk akal. Namun gua menemukan kejanggalan di sini. Freddy di DLC Ruin ini memang terlihat seperti di ending Fanny dan Princess Quest. Namun di kakinya Freddy tertulis prototype yang mungkin ini bukan Freddy yang asli. Makanya pas pakai topping si Freddy menghilang. Kejanggalan lain adalah Gregory tidak keluar dari Pizzaplex. Loh, bukannya Gregory keluar tuh? Dia bilang ke Casey dia tidak di Pizzaplex. Nah, sebenarnya Gregory tidak keluar dari Pizzaplex dan masih terjebak. Makanya dia tahu kalau Casey datang ke Pizzaplex. Kenapa juga dia harus khawatir kalau The Mimic keluar? Toh dia udah nggak di Pizzaplex. Dan juga siapa yang jatuhin elevator kalau bukan Gregory? Mungkin bisa jadi ending canon memang ending Burn Trap. Namun Freddy dan Gregory tidak berhasil lolos dan terjebak di Pizzaplex. The Mimic adalah endoskeleton buatan Edwin Murray yang dibuat tahun 1980. Edwin ini adalah pembuat animatronik yang sangat berbakat. The Mimic ini awalnya diciptakan untuk anaknya si Edwin. AI dari The Mimic ini selalu mengcopy apa yang si anak Edwin ini lakukan. Di suatu hari anaknya Edwin ini meninggal karena tertabrak mobil. Hal ini membuat Edwin sangat terpukul. Pada satu momen, The Mimic nyamperin si Edwin dengan memegang boneka kesayangannya anaknya. Di sini Edwin marah dan memukul The Mimic sampai hampir tidak berfungsi. Setelahnya dia pergi. The Mimic yang melihatnya mempelajari apa yang baru saja Edwin lakukan kepadanya dan menanamkannya di filenya. Selang beberapa waktu, pihak Fazbear mengirimkan teknisi ke tempatnya Edwin karena Edwin tidak terdengar lagi kabarnya. Mereka datang dengan tujuan untuk mengambil beberapa proyek Edwin. Di sini mereka melihat The Mimic yang terkapar dan hanya setengah badannya saja. Mereka lalu memasangkan bagian bawah The Mimic dengan endoskeleton lain. Namun setelah itu, The Mimic malah membunuh para teknisi tersebut. Pas Mega Pizzaplex masih dibuat, para pekerja mendapatkan kiriman animatronik dan salah satunya The Mimic. Salah satu pekerja menyadari kalau The Mimic ini mempunyai program AI. Disuruh Datuh The Mimic buat ngerjain kerjaan mereka, yaitu membongkar endoskeleton. Namun setelah semua animatronik selesai, The Mimic kemudian membongkar semua pekerja di sana, sama seperti dia membongkar animatronik. Karena kejadian itu, pihak Fazbear mengurung The Mimic di bawah tanah dan membuat program yang mengunci The Mimic agar tidak bisa keluar. Nah, di sini banyak teori yang tersebar tentang The Mimic ini. Ada yang bilang Burn Trap adalah The Mimic, juga Glitch Trap sendiri dari game Five Nights at Freddy's Help Wanted adalah AI dari The Mimic yang dipindahkan sehingga terbentuklah Glitch Trap. Dan ada satu teori lagi yang mengubah seluruh perspektif kita tentang arwah, dari animatronik bahkan sampai ke Springtrap. Kalau sebenarnya itu adalah The Mimic yang mengendalikan semua animatronik untuk membunuh security. Tapi ini semua cuma sekedar teori. Kalian juga bisa sampaikan teori kalian di kolom komentar. Sebenarnya masih banyak lagi yang bisa dibahas di DLC Ruin ini. Namun kita akhiri saja video kali ini. Ntar mungkin gua bakalan bahas teori-teori lain soal Ruin ini ya. Jadi terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa subscribe dan like kalau kalian setuju dengan teori gua. Dan bye.